Saya Bahar Bilal bin Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas, LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan, yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri. Yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI itu Fuad Pleret. Wow, cucu PKI, ngeri amat, Bahar, masalah. Itu keluargamu tuh PKI itu, dan Aidit, yang meskipun oleh Robito Alawiyah itu nggak diakui ya, karena make T, bukan make D. Bahar Smith itu mengajak besok ya, pada hari Senin pagi jam 10 ya, 10 pagi itu akan mengumpulkan massa, kemudian melakukan demo besar-besaran di Mabes Polri dalam rangka untuk menangkap Gus Fuad Pleret yang telah menghina guru tua. Guru tua. Yang beberapa kali itu telah diajukan sebagai pahlawan nasional. Lalu kemudian ya dengan namanya juga manusia ya, Gus Fuad itu mengeluarkan satu statement yang terpleset lidah, sabkul lisan. Dan itu pun juga sudah minta maaf. Lalu dengan begitu garangnya, begitu semangatnya, ya, Bahar Smith mengajak orang-orang dari DKI Jakarta, dari Banten, dari mana-mana, laskar ini dan itu untuk melakukan demo besar-besaran 24 ya, 214, saya lupa itu. Ya, 214 ya, 214 untuk menuntut kepada kepolisian agar segera menangkap Gus Fuad Pleret. Cucu PKI katanya. Coba kita simak ya, lalu kemudian kita komentari bagaimana yang sebenarnya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar Bilal bin Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas, LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan, yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Jadi kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri. Yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI itu Fuad Pleret. Wow, cucu PKI, ngeri amat, Bahar, masalah. Itu keluargamu tuh PKI itu, dan Aidit, yang meskipun oleh Robito Alawiyah itu nggak diakui ya, karena make T, bukan make D. Coba sendiri keluargamu ajak semuanya tuh untuk demo, ya. Jangan ngajak-ngajak orang-orang pribumi, biar tahu kita seberapa besar masanya, begitu. Terus, Har. Kalim Al-Jufri, sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti biasanya kamu itu yang mengatakan ya, presiden goblok, presiden tolol, kemudian kera-kera bersorban, dan lain sebagainya. Itu apaan itu, Har? Itu apaan? Itu bukan pemecah belah umat. Kemudian ketika ceramah segala macam itu bawa-bawa pedang. Dengan begitu luar biasanya. Itu apa, Har? Kalau bukan pemecah belah umat, Har? Astagfirullahaladzim. Terus ada indikasi itu. Ya, terindikasi memerintahkan untuk menghabisi Gus Fuad Pleret itu. Nah, itu apaan itu? Seperti informasi-informasi yang kita dapati. Itu apaan itu kalau bukan memecah belah umat, dan kebiasaan PKI itu adalah apa namanya? Persekusi. Itu kebiasaan PKI, dan itu dilakukan oleh apa namanya? Kroco-krocomu, Har. Kroco-krocomu itu biasanya kan persekusi. Mbah Mufid kemarin dipersekusi, kemudian ketua laskarnya dipersekusi, kemudian belum lagi di daerah Cilacap,
Kemudian belum lagi di daerah mana itu Solo. Belum lagi di beberapa tempat-tempat dan daerah-daerah yang lainnya itu persekusi. Nah, itu perlakuan dari PKI, Har. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti yang sebenarnya PKI itu siapa di sini? Ya, yang PKI itu siapa sebenarnya di sini, Har? La ilaha illallah, sampai bikin-bikin lagu gitu. Coba kita simak lanjut. Iya. Membela Rasulullah, bawa-bawa membela Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah, bawa-bawa celurit. Ya. Rasulullah itu dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, dengan ucapan, dengan perbuatan yang baik. Bukan dengan bawa-bawa celurit kayak gitu. Mana bukti kecintaanmu kepada Rasulullah? Pahami apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu, dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit agama. Seolah-olah dialah pemilik Rasulullah, dialah pemilik agama. Ngeri amat, Har. Terus Har. Nah. Bahkan dalam ceramah. Giliran keluarganya ya, yang disebut monyet. Itu langsung mencak-mencak. Ngadepin biadab, bangsat, segala macam. Giliran dirinya kalau memonyet-monyetkan orang lain, menganjing babikan orang lain yang selain klan Balawi itu nggak apa-apa itu. Ya, kalaulah keluarganya itu dimonyetkan, itu marah-marah. Oke, kita tidak mengikuti atau tidak setuju dengan pernyataan bahwasannya siapa guru tua itu adalah monyet. Saya juga tidak setuju sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Tapi ya, nggak usah berlebihan kayak gitu. Toh Gus Fuadnya udah minta maaf. Anda nih Bahar, yang selama ini mencaci maki, merendahkan orang lain. Nah, itu bukan biadab itu. Bukan bangsat itu, bukan ya. Berarti hukum itu hanya berlaku bagi orang lain. Tapi bagi keluarga Bahar Smith, bagi keluarga Balawi itu boleh. Begitu. Meskipun ada cacian, makian, merendahkan orang lain, nggak masalah. Kalau yang melakukannya adalah Habib. Tapi kalau yang melakukan adalah selain Habib, itu harus dihukum, harus direndahkan, harus dihinakan, harus ditangkap, harus dipenjara, harus dipolisikan. Nah, begitu. Mungkin ya. Karena gayanya memang seperti itu. Begitu. Ya, lanjut. Jadi pemicunya itu adalah ketika ada sebuah Rasulullah podcast ya dengan Kiai Imad, kemudian Tuh Gus Mugi dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Yang di situ Gus Fuad menyebutkan ketika saya masih PKI. Nah, lalu kemudian inilah yang kemudian dijadikan ajang dan kesempatan bagi para Kabib dan Kibin untuk memberikan pernyataan bahwa Gus Fuad Plered itu adalah seorang PKI. Adalah seorang PKI, begitu. Ya, ini la ilaha illallah Rasulullah. Kemarin juga sebenarnya sudah ada itu klarifikasi dari Dr. Al-Haq Kamal yang menjelaskan bagaimana keluarga dari Gus Fuad Plered dari jalur bapak dan dari jalur ibu yang kemudian kakek-kakeknya itu atau keluarga besarnya Gus Fuad itu adalah dari kalangan para kiai, para ulama-ulama tarekat. Bukan tarekat Balawi yang jelas, bukan tarekat Balawi. Oke. Kita simak saja ini langsung ya. Warsina. Nama nenek saya kan Warsina. Warsina. Udah diajari UGT ini. Nah, gitu. Oke, jadi saya masih agak PKI lah. Oke, jadi saya masih agak PKI lah. Ya, manggil saya mah. Mas Wat, kok kesini manggilnya kamu itu kan orang liberal. Ngapain mau ikut-ikutan ini? Jadi begitu teman-teman ya. Jadi gara-gara video ini yang kemudian menjadi pro dan kontra di antara para netizen, khususnya dari kalangan Kabib dan Kibin,
yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan yang emas untuk membunuh karakter dari Gus Fuad yang kemudian disebut sebagai Antek PKI, bukan Antek PKI tapi PKI. Nah, ini nggak tahu sejarah ini. Latar belakang dari ibunya Gus Fuad, kemudian keluarga ibunya Gus Fuad itulah NU. Yang jelas NU di masa-masa penjajahan, di masa-masa PKI itu melawan PKI loh. Nah, keluarganya Bahar itu kemana? Waktu di masa penjajahan Belanda, di masa penjajahan Jepang, dan juga di masanya PKI. Itu kemana keluarga Bahar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita simak ya nanti. Nah, sekarang bagaimana statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya dalam sebuah podcastnya yang berjudul Menjawab Fitnah PKI kepada Gus Fuad dan Pencalonan Habib Idrus sebagai calon pahlawan nasional. Silakan. Ke Imat tentang tuduhan fitnah PKI ke Gus Fuad itu kalau di kolom-kolom komentar ini kan bilang, atau di luar sana bilang itu Fuad ngaku sendiri sebagai PKI. Nah, apa bisa dijelaskan ke Imat mengenai konteks maksud saat itu ke Imat? Suara mic belum dibuka. Nah, baik, karena memang saya hadir ya ketika itu, memang saya yang bertanya karena saya pernah mendengar cerita dari informasi yang saya terima bahwa beliau ini adalah keponakan dari istri Abu Yadim Yati yang ada di Banten, guru saya. Jadi ketika itu kita masih baru beberapa kali bertemu dengan Gus Fuad, jadi saya sempatkan bertanya tentang cerita itu, ya, bahwa bagaimana tentang perjalanan beliau menjadi seorang kiai seperti saat ini. Karena perlu diketahui bahwa Gus Fuad ini sebelum beliau masuk dalam bab nasab, memang beliau adalah kiai nyentrik ya, kiai yang sering didatangi oleh para pejabat sejak beliau masih umur 29 tahun, 30 tahunan. Itu memang beliau sudah menjadi perhatian para politisi, para pejabat. Banyak pejabat-pejabat yang datang kepada beliau meminta doa dari Gus Fuad. Bahkan Gus Dur radhiyallahu anhu itu pernah memberikan salam khusus kepada Gus Fuad Pleret melalui sahabat Gus Dur, di mana ketika itu Gus Dur ingin sekali datang ke rumahnya Gus Fuad Pleret, namun Gus Fuad menolak karena menurut Gus Fuad, saya yang harus datang ke Gus Dur, tidak boleh Gus Dur datang kemari. Bahkan pada saat lain kesempatan Gus Dur ada di Yogyakarta dan sekretaris atau orang-orang yang biasa mendampingi Gus Dur itu memohon kepada Gus Fuad agar menerima Gus Dur untuk datang ke Pleret. Gus Fuad kembali tidak mau karena tidak pantas, katanya anak kecil seperti saya yang masih berumur 30-an tahun itu didatangi oleh seorang besar semacam Gus Dur. Nah, kemudian ketika itu dalam masa-masa di mana bab nasab ini ada, Gus Fuad itu sebenarnya masih jadi muhibbin. Karena beliau itu walaupun sudah tahu, sudah mendengar, sudah melihat video daripada Dr. Syafiq Hasim, yang ketika itu beliaulah Dr. Syafiq Hasim dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok itu mengangkat tulisan saya tentang nasab. Gus Fuad itu sudah nonton, dan karena saya juga salah seorang yang suka melihat video-video Gus Fuad ketika dia ngaji, ketika dia bersolawat, karena solawat Gus Fuad itu suaranya enak, mirip Burus Kompol. Jadi saya senang itu melihat. Jadi sebelum bab nasab saya sering melihat channel Gus Fuad Pleret itu. Kemudian ketika itu saya pernah melihat satu video di mana Gus Fuad ketika beliau menasihati para Habibah Alawi itu ada satu ungkapan tentang nasab, bab nasab yang diangkat oleh Dr. Syafiq Hasim itu. Namun dari pernyataan itu nampak beliau itu memang tidak terlalu atau tidak percayalah begitu saja dengan apa yang disampaikan
oleh Dr. Syafiq Hasim mengenai tesis saya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Gus Fuad ini adalah seorang mukibin lah, kibin. Jadi mantan kibin ini Gus Fuad. Kemudian ketika beliau terjun di dalam masalah nasab ini, karena kemudian beliau mendapatkan istilahnya itu persekusi ya dari seorang kapit ya. Kemudian beliau ada sebuah pergolakan batin. Saya melihat seperti itu dalam diri Gus Fuad, orang yang selama ini atau klan yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi, sampai kok begini caranya mereka itu terhadap warga pribumi. Akhirnya beliau, karena memang saya lihat beliau orang yang suka riyadhah, mungkin langsung mendapatkan ilham Rabbani, kemudian dapat dengan mudah mempercayai daripada tesis saya bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan dari baginda Rasulullah. Kemudian tidak hanya itu, beliau langsung terjun menjadi salah satu punggawa di dalam bagaimana menyadarkan umat di dalam terlepas dari pengaruh negatif dari pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi ini. Nah, kemudian dari percakapan itu memang orangnya kan nyentrik. Beliau itu orang yang jujur apa adanya gitu, bercanda aja bahwa memang begini Kiai, pertamanya perjalanan saya itu, ibu saya datang ke Abuya Dimyati dalam keadaan hamil, minta doa agar anaknya jadi kiai. Kemudian kata Buya, nggak bakal ini jadi kiai. Nanti kalau kamu hamil lagi, anak kamu jadi kiai, kasih nama Fuad. Nah, itu kan perjalanan pertama dari seorang Gus Fuad ketika dia belum ada. Bahkan dia belum ada dalam perut ibunya. Bahkan mungkin masih ada di dalam diri bapaknya itu. Nutfahnya itu masih di dalam diri bapaknya, tetapi dengan karamah daripada Abu Yadim Yati, kemudian beliau menjadi seperti sekarang ini, di mana sejak kecil neneknya memanggil dia sebagai seorang kiai. Kiai. Itu ada pergolakan. Karena Gus Fuad sebagai orang yang nyentik, nyeleneh gitu kan, bersahabat dengan siapa saja, di situ ada pencarian kebenaran yang dilakukan oleh beliau, sehingga kemudian sampai berteman dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik dan lain sebagainya. Nah, sampai teman-temannya itu ya dari berbagai macam kalangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teman-teman PKI. Bukan PKI dalam arti betul-betul temannya itu PKI. Beliau adalah pengurus aktivis NU sejak muda lah. Ya, dan di mana para tokoh-tokoh PBNU hari ini itu kebanyakan adalah teman-teman daripada Gus Fuad Pleret, Gus Muafiq atau Gus Miftah sendiri pun saya pernah melihat videonya, pernah datang sowan kepada Gus Fuad sendiri, dan juga berbagai kesempatan lain, para pejabat-pejabat dan lain sebagainya juga datang ke beliau. Nah, kemudian mengenai isu PKI yang kemarin digemborkan, bahkan ada yang berusaha mendemo, saya kira Gus Fuad tidak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya, Kiai katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. Jadi ketika ada ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Biarkan aja, enggak apa-apa, enggak usah di jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu, apa itu maksudnya Gus Fuad katanya, menolak kami untuk PAM di pesantrennya Gus Fuad. Nah, kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Ya, kalau yang jaga itu laskar nanti terjadi bentrok antar pribumi, itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad, kira saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu, dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu, hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Pleret, terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Dan saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan, maka saya khawatir juga nanti
tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Tentunya ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang mengedepankan toleransi, bangsa yang mengedepankan maaf gitu kan. Coba bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Al-Jufri sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kulu kiradatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jufri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin dipaksakan. Jadi bukan Idrus Al-Jufrinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Dan saya kira itu harus diterima oleh keluarga besar Abnaul Khairat, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara, itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan, Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang luhur, bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus, dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu. Kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo. Sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya. Ketika dia merasa, ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab yang telah memberikan provokasi perang, mengatakan laskar monyet, Kiai Monyet dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhum Nusantara yang merupakan terah nutfah nabawiyah dan nutfah para kesatria Nusantara yang agung dan maha dilambari oleh nilai-nilai tinggi peradaban, dengan orang-orang semacam mereka, Bahar Smith, Rizik Syihab dan sebagainya, yang sampai hari ini ketika mengatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf, yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara dengan beliau memohon maaf. Walaupun tidak mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum. Ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik. Karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus Salim Al-Jufri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar akhirat. Mari kita jadikan pengalaman beberapa hari ini, bagaimana kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme yang dimana setiap daerah mempunyai primordialisme, dan kesejarahan bangsa Indonesia telah mengetahui bagaimana Yogyakarta, bagaimana Mataram di masa lalu yang mempunyai peradaban yang adiluhung, peradaban tinggi, para kesatria-kesatria ada di sana dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan
Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan, semacam apa namanya hukum adat dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat, ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, sebagai satu negara, negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama, apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal, mari kita halal bihalal, mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi mengusung nilai-nilai peradaban tinggi masa lalu kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Abbas Bud bahwa yang harus didepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah mulai hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak.